Marco dan Benny sedang menunggu lift. Marco perlu turun ke lantai 1, sedangkan Benny mau makan malam di lantai 10. Kedua liftnya tiba secara bersamaan, lalu kedua cowok ini naik ke masing-masing lift. Tapi salah satunya kurang teliti. Yang mana? Benny, dia mau naik tapi malah memilih lift yang turun. Saat lagi nyantuy sambil nonton TV, tiba-tiba kamu mendengar bel pintu berdering. Padahal temanmu gak ada yang mengabari mau datang, tapi ya sudahlah, mending cek langsung aja dan bukakan pintunya. Gak ada siapa-siapa, cuma ada sekeranjang coklat dan sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, "Hai Andre, makasih banyak ya udah bantuin aku, kamu baik banget. Mau gak kalau kapan-kapan kita jalan bareng? Salam hangat, pengagummu." Gak ada nama pengirimnya, jadi kamu gak tahu siapa yang udah nulis surat itu. Tapi di bawahnya ada teka-teki pendek. Ke-5 di Agustus, ke-6 di Februari, ke-3 di Juni, ke-4 di April, ke-2 di Maret. Apa kamu bisa memecahkan kodenya untuk mencari tahu pengagum rahasiamu? Ke-5 di Agustus berarti huruf ke-5 dari kata Agustus, yaitu T. Huruf ke-6 dari Februari adalah A, huruf ke-3 dari Juni N, huruf ke-4 dari April I, dan huruf ke-2 dari Maret adalah A. Jadi, nama pengagum rahasiamu Tania. Ada nggak temanmu yang bernama Tania? Saat membuka mata, kamu sudah ada di penjara bawah tanah. Di sekitarmu ada sejumlah obor yang lumayan bisa menerangi ruangan. Kamu pun berjalan mendekati pintu dan mencoba membukanya. Tapi terkunci, jelaslah. Di sebelah kanannya terdapat 3 tombol yang masing-masing berwarna merah, ungu, dan kuning. Salah satunya bisa meloloskanmu, dan kedua tombol lain akan mengurungmu selamanya. Tapi kamu beruntung, di bawahnya ada petunjuk MTO, NBL, UGOU. Bahasa apaan sih? Jadi, tombol mana yang harus kamu tekan agar bisa lolos? Kalau huruf-hurufnya disusun dengan benar akan membentuk kata tombol ungu. Karena cuma 1 tombol yang akan membuat pintunya terbuka dan 2 tombol lainnya akan mengurungu, kamu harus nyoba memencet tombol ungu. Jessica bekerja sebagai polisi dan punya 3 anak. Dia pulang larut malam dan langsung ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Aduh, dapurnya kelihatan mirip kapal pecah. Rupanya ada yang sudah makan sandwich selai coklat, padahal dia nggak pernah membolehkan anak-anaknya makan makanan begini. Lalu dia naik ke lantai atas dan memanggil semua anaknya. Kalista, Serena, dan Hana sedang sibuk mengerjakan PR. Meski ketiganya membantah kalau telah makan sandwich coklat, Jessica tetap tahu pelakunya. Siapa yang berbohong dan bagaimana dia bisa tahu? Saat di dapur tadi, pisau selainya tergeletak di sisi kanan roti. Artinya si pembuat sandwich ini kidal. Dia cuma punya 1 anak kidal, yaitu Hana. Kamu tersesat di hutan dan akhirnya cuma berjalan tak tentu arah selama sehari penuh. Akhirnya saat matahari terbenam, kamu tiba di rumah kecil yang mencekam. Sepertinya ditinggali penyihir. Karena tak punya pilihan lain, kamu masuk ke rumah itu untuk menanyakan jalan keluar dari hutan aneh ini. Si penyihir bersedia membantu, tapi dengan 1 syarat. Kamu harus mengikuti permainan dulu. Kalau jawabanmu benar, dia akan membiarkanmu pergi. Dan kalau salah, kamu harus tinggal di rumah itu selamanya. Begini pertanyaannya, aku ini milikmu, orang lain sering memakaiku loh. Tapi kamunya sendiri malah jarang. Siapa aku?
Jawabannya namamu. Kamu lagi liburan ke luar negeri, menikmati momen santuy yang kamu dambakan. Saat sedang di pantai, kamu berkenalan dengan cewek cantik, lalu ngobrol bareng sepanjang hari. Sore harinya, kamu menyatakan keinginanmu untuk menemuinya lagi besok. Dia tersenyum dan mengiyakan ajakanmu, asalkan kamu bisa menebak negara asalnya. Karena menyukaimu juga, akhirnya dia memberimu petunjuk. Negara asalku adalah 2 dari Belgia, 1 dari Lebanon, 1 dari Albania, 1 dari Nepal, 1 dari Denmark, dan 1 dari Argentina. Apa kamu bisa menebak negara asalnya? Dua dari Belgia berarti kamu perlu mengambil 2 huruf pertama dari kata Belgia, BE. 1 dari Lebanon berarti L, 1 dari Albania A, 1 dari Nepal berarti N, 1 dari Denmark D, dan 1 dari Argentina berarti A lagi. Kalau semua hurufnya digabungkan, akan terbentuk kata Belanda. Repot juga ya. Semoga PDKT-nya lancar deh. Saat sedang menjelajahi hutan, kamu melihat sekelompok orang aneh. Rupanya semuanya penyihir. Kamu mencoba sembunyi sebelum mereka memergokimu. Tapi, waduh, mereka mau apa tuh? Tapi, leganya, ternyata mereka nggak jahat dan cuma perlu bantuan. Jadi, ada 8 penyihir, dan salah satunya sedang berulang tahun yang ke-999. Kue ulang tahunnya juga sudah disiapkan, tapi masalahnya cuma 1. Tenang aja, bukan karena kebanyakan lilin yang perlu dipasang di kue kok. Pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk memotong sebanyak 3 kali. Jadi mereka bingung harus bagaimana untuk memotong kuenya menjadi 8 bagian. Apa kamu bisa membantu? Potong dulu kuenya menjadi 2, lalu potong lagi membentuk 4 bagian yang sama besar. Kemudian potong secara horizontal tepat di tengahnya, sehingga masing-masing terpotong menjadi 2 lapis. Nah kan, semua penyihir jadi bisa makan kue deh. Helena baru saja membeli gitar dengan uangnya sendiri. Dia mau langsung memainkannya, tapi harus ke sekolah dulu. Ya sudahlah, dia letakkan dulu gitarnya, mengunci kamar, lalu pergi. Sore harinya saat dia membuka pintu kamar, gitarnya sudah hilang. Keluarganya memang agak usil, mereka memang sering saling melancarkan prank. Saat Helena menanyakan keberadaan gitar itu ke seluruh anggota keluarga, mereka punya jawaban sendiri-sendiri. Mamanya bilang dia belum melihat gitar itu, lalu papanya menjawab, dia melihatnya saat kebetulan lewat depan kamar Helena, tapi tidak masuk karena sedang ada banyak urusan. Adik Helena mengatakan dia memang ada di rumah, tapi seharian rebahan di lantai bawah. Helena langsung bisa menyingkap misteri ini. Kalau kamu gimana? Papanya berbohong. Dia bilang dia melihat gitar itu saat berjalan melewati kamar Helena. Mana mungkin, kan Helena sudah mengunci pintunya saat dia keluar kamar. Sebelum berangkat kerja, Bu Mimi menaruh uang di meja makan untuk anaknya. Tapi sang anak bilang dia tidak melihatnya. Pagi itu ada 3 orang yang juga ada di rumah. Mario si tukang kebun, Billy si juru masak, dan Melia asisten rumah tangga. Mario bilang dia memang melihat uang itu, tapi dia orang yang jujur, jadi tidak mungkin mengambilnya. Billy bilang pagi sampai menjelang siang dia di dapur, jadi tidak tahu menahu soal uang itu. Melia bilang saat mau membuka jendela dapur, dia nggak mau uang itu terbang terbawa angin. Jadi, dia menyelipkannya ke buku antara halaman 35 dan 36. Apa kamu bisa mencari tahu siapa yang berbohong?
Amelia pencurinya. Dia tidak mungkin menyelipkan uang di antara halaman 35 dan 36 karena keduanya ada di helaian kertas yang sama. Kevin seorang ayah tunggal dari 4 anak. Saat sedang bekerja lembur, dia ditelepon tetangganya. Ternyata si tetangga baru saja melihat salah satu anaknya nongkrong bareng teman-temannya di tempat yang jauh dari rumah. Saat itu cuma remang-remang, jadi dia tidak bisa melihat anak Kevin secara jelas. Sesampainya di rumah, Kevin menginterogasi keempat putrinya. "Siapa nih yang tadi udah keluar malam-malam?" pintanya. Lily bilang dia membaca buku dari sore. Laura bilang dia sibuk main Uno. Nella bilang dia bermain-main di dekat kolam renang di belakang rumah. Lalu Adele menjelaskan dia sedang ngobrol dengan temannya di kamar. Kevin langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Jawabannya Laura. Dia tidak mungkin main Uno sendirian, berarti dia berbohong. Saat berjalan di tengah hutan malam-malam, Joshua melihat sebuah kastil tua. Karena kepo, dia mencari jalan masuk, lalu berhasil menyusuri koridor. Tak lama kemudian, dia berpapasan dengan 3 orang. Mereka bilang 2 di antara mereka manusia serigala dan satunya vampir. Jadi mereka berniat mau menyekap Joshua di situ, tapi kemudian memberinya 1 kesempatan untuk kabur. Dia harus menebak mana yang vampir. Dia boleh mengajukan pertanyaan yang sama ke mereka bertiga, asalkan jangan, "Apa kamu vampir?" Oke, dia pun bertanya, "Apa warna matamu?" Loh, kenapa pertanyaannya begitu? Memangnya pertanyaan itu bisa membantunya lolos? Bayangan vampir tidak muncul di cermin dan tidak bisa muncul di foto. Vampir itu mungkin gak akan tahu warna matanya. Nah, pertanyaan bonus buat kamu nih. Apa kamu punya pertanyaan lain yang bisa diajukan Joshua ke ketiga orang tadi? Memangnya seberapa luas wawasanmu soal vampir dan manusia serigala? Hewan itu luar biasa ya. Mereka memancarkan karisma, kepercayaan diri, dan vitalitas. Kami punya tes yang akan membantumu mengetahui apa hewan penjagamu dan mengadopsi beberapa ciri otentiknya yang menakjubkan. Pilih jawabanmu, jangan lupa hitung skormu dan lihat hasilnya di akhir video. Pilih lanskap yang paling kamu suka. Sabana Afrika menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih bunga tropis yang indah ini, tambah 3 poin ke skormu. Pegunungan bersalju menambah 0 poin dan hutan konifera memberimu 1 poin. Pertanyaan berikutnya, apa kamu merasa terhubung dengan hewan? Tidak. Tentu. Tergantung. Aku lebih suka hewan daripada manusia. Opsi A menambah 1 poin ke skormu. Kalau memilih B, tambah 3 poin ke skormu. Jawaban C bernilai 2 poin dan D memberimu 0 poin. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu? Pintar, cantik atau ganteng? Beruntung, pekerja keras? A menambah 1 poin ke skormu. Kalau kamu memilih opsi B, ambil 2 poin. Opsi C menambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih langit dan awan yang paling kamu suka. Matahari terbit yang indah ini memberi 3 poin. Kalau suka awan petir, tambah 1 poin ke skormu. Pecinta sunset romantis dapat 2 poin dan malam berbintang memberi 0 poin. Apa yang kamu lakukan saat melihat laba-laba di rumah? Aku teriak dan kabur dari rumah. Diam dan biarin aja. Aku foto dong. Aku menamainya dan kami menjadi sahabat.
Opsi A menambah 0 poin ke skormu, B memberimu 1 poin, jawaban C bernilai 2 poin, dan D memberimu 3 poin. Rasa apa yang paling kamu suka? Asin, manis, pedas, netral. Jika pilihanmu opsi A, tambah 1 poin ke skormu. Jawaban B menambah 0 poin. Jawaban C memberimu 2 poin dan jawaban D bernilai 3 poin. Apa yang paling kamu takuti? Pikiranku sendiri. Kegelapan? Gagal? Serangga? Pilihan A memberimu 1 poin, opsi B menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih C, tambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa kamu merasa seperti pemimpin? Tidak, tapi siapa lagi kalau bukan aku? Enggak lah, itu tugas terburuk yang pernah ada. Selalu dong, aku suka mengontrol semuanya. Andai aku lebih berani. Kalau memilih opsi A, tambah 2 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, opsi C bernilai 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Kalau temanmu mendeskripsikanmu cuma pakai 1 emoji, apa yang mereka pilih? Tertawa, menangis, wajah datar, hati. A memberikan 3 poin ke skormu, kalau memilih B, tambah 0 poin ke skormu. Opsi C memberimu 1 poin, dan opsi D menambahkan 2 poin. Kamu lebih suka bekerja dalam kelompok atau sendirian? Sendiri. Dalam kelompok? Tergantung tugasnya sih, aku lebih suka berdua. Kalau memilih opsi A, tambah 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, opsi C bernilai 0 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Genre musik apa yang paling kamu suka? Klasik, rap, disco, rock. A menambah 0 poin ke skormu, B memberimu 3 poin, opsi C menambahkan 2 poin, dan D menambahkan kamu 1 poin. Kalau kamu bisa mewujudkan 1 keinginan, apa yang kamu pilih? Hidup abadi? Menjadi super cantik? Menjadi super kaya? Membuat semua makhluk di alam semesta bahagia? A memberi 0 poin di babak ini, opsi B menambah 2 poin, C bernilai 1 poin, dan jawaban D menambah 3 poin. Kalau cuma bisa memilih 1 dari 4 pekerjaan ini, apa yang akan kamu pilih? Pemadam kebakaran. Aku siap mengambil risiko menyelamatkan nyawa. Perancang busana. Membuat orang terlihat cantik adalah keinginanku. Pilot. Terbang membuatku merasa sangat bebas. Koki, menyiapkan makanan selalu membuatku bahagia. Kalau pilih A, tambah 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 0 poin, dan jawaban D memberimu 3 poin. Apa kamu percaya diri? Aku mencoba percaya diri? Enggak. Yap, aku sangat percaya diri. Aku cenderung terlalu memikirkan setiap tindakan. Kalau pilih opsi A, tambahkan 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C menambah 2 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa kesal? Bicara ke terapisku. Pergi keluar dan berolahraga? Mendengarkan musik? Belanja?
Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberi 2 poin. Pilih satu elemen. Udara, api, air, tanah. Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu. Opsi B menambah 2 poin. Opsi C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Apa kamu rukun dengan keluargamu? Nggak terlalu sih, aku mengurus diri sendiri. Iyalah, aku nggak bisa membayangkan hidup jauh dari mereka. Kami punya beberapa minat yang sama. Ya, anggap aja aku masih menunggu undangan sekolah sihirku. Kalau pilih A, tambahkan 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 3 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih satu jenis pakaian. Topi memberikan 0 poin untuk skormu. Kalau pilih mantel glitter, ambil 2 poinmu. Celana jin memberimu 1 poin, dan baju renang memberimu 3 poin. Pilih gaya dansa yang paling kamu suka. Penari balet memberi 0 poin ke skormu. Penari kontemporer memberimu 3 poin. Kalau kamu pilih tango, ambil 1 poin. Dan karnaval Brazil memberimu 2 poin. Mana yang paling pas denganmu? Nyaman diajak ngobrol, lucu dan baik hati. Rendah hati, setia, dan bisa dipercaya. Ceroboh, suka bertualang, spontan. Cantik, cantik, cantik. Opsi A menambahkan 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin. Kalau pilih C, kamu dapat 0 poin. Dan jawaban D memberimu 2 poin. Pilih bunga favoritmu. Lili, misterius sama seperti aku. Aster dong, bunga ini terasa damai dan hangat. Botan, ada unsur mewah dari bunga ini. Dafodil, sangat lembut dan elegan. Pilihan A menambah 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 3 poin. Kalau pilih C, ambil 2 poinmu. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Hewan peliharaan apa yang kamu inginkan? Kucing? Anjing? Burung? Iguana dong! Pilihan A menambah 3 poin ke skormu. Opsi B bernilai 2 poin. C memberimu 0 poin. Dan jawaban D memberimu 1 poin. Siap melihat hasilnya? Hitung skormu dengan benar ya. Mari kita mulai. Kalau skormu antara 0 sampai 16 poin, selamat! Hewan penjagamu adalah burung hantu. Makhluk bijaksana ini melindungimu dari masalah dan membantu melewati masa sulit. Dia juga membuatmu peka untuk melihat teman palsu dan motif jahat orang lain. Kadang kamu merasa insecure karena berbeda, tapi jangan nyerah. Biarkan dirimu memberi ruang untuk kemakmuran dan kesejahteraan jangka panjang. Setiap menghadapi ketidakadilan atau kurang percaya diri, burung hantu penjagamu akan menenangkan dirimu dan kamu akan mendapatkan kekuatanmu lagi. Jika skormu antara 16 sampai 32 poin, hewan totemmu adalah serigala. Kamu ingin berada dalam bayang-bayang dan membiarkan teman-temanmu yang berisik jadi sorotan. Penjaga jiwamu mengajarimu untuk menghargai kemandirian, kepercayaan diri, dan ketenangan. Berjalan sendiri dan menulis buku harian membantumu menemukan jati dirimu. Orang-orang cenderung menganggapmu sosok yang dalam dan misterius. Mereka ingin tahu lebih banyak dunia batinmu. Jika ada yang melanggar batasanmu, tiru saja ekspresi serigala marah. Kalau kamu dapat 32 hingga 48 poin, pelindungmu adalah singa. Hewan ini mengajarimu mengatasi kesombongan dan egosentrisme untuk menjadi pemimpin yang baik dan murah hati.
hati. Orang datang kepadamu untuk meminta nasihat karena kamu memancarkan rasa yakin dan humor. Setiap mimpi terlihat mungkin saat mereka ada di sekitarmu. Meski persediaan cintamu untuk orang lain hampir tidak terbatas, kadang kamu perlu istirahat loh. Atur energimu dengan bijak dan jangan biarkan orang memanfaatkanmu. Kalau kamu dapat 48 hingga 66 poin, hewan penjagamu adalah paus. Paus mengajarimu menyatu dengan lautan dan menikmati hidup di setiap langkah. Perasaan kesatuan dan kebijaksanaan ini membantumu melewati kehidupan seperti menari dengan ombak. Cobalah menghargai pola pikir ini dan amati kehidupan dari sudut pandang lain seperti sutradara film atau komposer musik. Ini akan membantumu menemukan solusi yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Cek lagi ketajaman matamu yuk. Kamu perlu nyari detail tersembunyi di kuis logo ini untuk menguji kemampuan observasimu. Di Amazon, kamu bisa beli apa aja, mulai dari A sampai Z. Tapi logo mana ya yang akan tercetak di tiap paket yang kamu pesan? Sip, warna Z di Amazon tetap sama. Cup kopi di logo Dunkin Donuts miring kemana sih? Menjauhi tulisannya. Ingat-ingat ya. Kita semua pasti pakai Google setiap hari. Apa kamu hafal sama logo aslinya? Yang di sebelah kiri. Subway yang kiri, apa yang kanan nih? Oh, Subway yang ini. Tiap kali makan keripik ini, aku nggak ngeliatin logo di bungkusnya. Kalau kamu gimana? Lay's yang asli ya yang ini. Mirip banget nih. Apa kamu tahu bedanya? Logo Adobe yang asli kelihatan begini. Kamu ngefans berat sama antariksa nggak nih? Pilihin logo NASA yang asli dong. Logo yang benar ada di sebelah kiri. Merek ini suka bikin es krim lezat. Logo mana ya yang benar? Gambar hatinya ngarah ke sini. Apa kamu bisa nebak logo yang satu ini? Bener banget, ini dia logo Monster yang asli. Perhatiin baik-baik ya. Apa kamu bisa ngebedain logo Pizza Hut yang asli dan yang palsu? Yang bener, logo ini. Logo eBay dimulai dengan warna merah apa biru ya? Kalau tebakanmu benar, pasti kamu sering dapat diskon di situ. Malam gelap bertabur bintang. Yang benar bintangnya ada berapa sih? Cuma satu. Sarang burung mana ya yang ada di logo Nestle? Oh, induk burungnya ada di kanan. Apa kamu bisa nebak logo Intel? Jelas yang kiri dong. Bentuk logo LG kelihatan kayak wajah manusia kan? Tapi matanya ada berapa ya? Cuma satu. Kamu pasti tahu yang ini.
Di sini kamu biasa nonton channel favoritmu kayak Sisi Terang. Iya, aku tahu kok. Jawabanmu pasti benar. Iha atau brem-brem? Yang mana logo Ferrari? Yang di sebelah kanan. Kita lanjut. Apa kamu tahu logo Google Drive? Yang benar, logo di sebelah kiri. Kamu lebih suka kopi apa teh? Pencinta kopi pasti bisa nebak ini. Yang kiri. Di logo M&M's, S-nya di sebelah mana sih? Sip, logo yang kanan emang kelihatan lebih cakep kan? Huruf E miring pada Del emang unik banget, tapi miringnya ke sebelah mana sih? Wah, ternyata nyender ke huruf di sebelahnya. Apa kamu sering makan Doritos? Kalau jawabanmu benar, kemungkinan besar kamu sering banget makan Doritos. Sprite punya rasa lemon jeruk nipis atau jeruk nipis lemon ya. Lemon jeruk nipis. Jadi jawabannya adalah logo di sebelah kiri. Apa kamu tahu logo Fritos yang asli? Benar, logo yang kanan. Maskot berkumis di logo Pringles asli adalah yang ini. Dari logo Cheetos ini, mana yang asli ya? Jelas yang ini dong. Kalau matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, kemudian ada angin yang bertiup dari barat laut, logo Sunchip mana yang asli? Yang ini dong. Kamu siap masuk ke babak kedua kan? Tebak merek desain dalam versi simpel ini ya. Pertama, apa kamu bisa nebak bentuk logonya? Gini bentuknya. Dahulu kala, di galaksi non jauh di sana, ini sih Star Wars. Lingkaran ini nggak cuma sembarang lingkaran loh. Bentuknya mirip banget kayak panda imut. Panda ini milik World Wildlife Foundation. Bulatan oranye sama pink. Maksudnya apa ya? Dunkin Donuts. Duh, jadi pengen makan donat nih. Menurutku sih, ini cuma lingkaran aja. Apa kamu bisa nebak logonya? Oh, logonya Kellogg's. Kombinasi warnanya kayak nggak asing deh. Jelas FedEx dong, warna biru dan jingganya khas banget. Warna ini bahkan kelihatan lebih khas. Apa kamu bisa nebak logonya? Warna khas merah, biru, hijau, dan kuning ini udah jelas Microsoft.
Bulatan ini kelihatan kayak digigit ya. Oh, ternyata itu apel ya. Kirain cuma bulatan biasa. Berarti semuanya udah jelas. Satu titik besar dengan beberapa titik kecil. Kok kayak familiar ya? Logo Google emang unik sih, meski bentuknya disederhanain. Yang ini mirip kayak awan. Apa kamu bisa nebak? Jawabannya Skype. Gambarnya cuma hitam putih. Dan aku masih belum tahu logonya nih. Oh, itu Adidas ya? Berarti tebakanmu benar. Kalau ini sih familiar banget. Benar-benar nggak asing. YouTube. Kok kelihatan kayak kode Morse ya? Bukan dong, ini logo Facebook. Ini kayak lukisan abstrak deh. Bukan kok, sebetulnya itu logo web browser Firefox. Logo apa ya yang mirip kayak bunga aster kuning di lantai? Walmart. Aku baru tahu nih kalau bentuknya mirip bunga. Dua ulet ini lagi pacaran apa gimana sih? Oh, ternyata ini logo toko es krim Baskin Robbins. Duh, gambarnya jelomet banget. Kira-kira logo apa ya? Bener banget, Harley Davidson. Kalau kamu suka sisi terang, pasti kamu juga suka fakta sains. Apa kamu tahu jawabannya? National Geographic. Kamu mungkin udah tahu logo ini sejak kecil. Sip, maksudnya logo Lego. Dulu aku suka banget main Lego loh. Tapi aku udah gede, jadi nggak mau Lego lagi. Pengennya sih ini aja. Ferrari dong. Amati kedua cewek ini ya. Apa kamu bisa nebak cewek yang cuma nyamar? Yang pakai baju pink. Lihat aja tuh, rambutnya kelihatan pirang, tapi bulu di tangannya berwarna hitam. Beberapa helai rambut hitamnya juga kelihatan dari balik wig. Kita cari impostornya lagi yuk. Di sini ada dua ibu hamil. Apa kamu bisa nebak cewek yang pura-pura hamil? Pasti yang ini, perutnya emang besar, tapi dia pakai high heels. Mencurigakan banget kan? Amati dua cowok ini. Salah satu dari mereka adalah mumi dari zaman Mesir kuno. Udah, nggak usah nanya kenapa. Itu nggak terlalu penting kok. Yang penting, tebakanmu bener. Jadi, kamu pilih yang mana? Cowok ini, lihat aja pergelangan kakinya. Ada perban yang keluar dari celananya. Desi datang ke rumah sakit untuk dironsen. Di situ udah ada dua dokter yang siap membantunya. Tapi salah satu dari mereka ternyata dokter palsu. Dengan mengamati mereka dari dekat, apa kamu bisa nebak orangnya?
dokter yang ini. Muka dia kelihatan beda dari foto yang di name tag. Pasti dia udah nyuri seragam dokter lain. Bu Citra harus pergi dinas dengan ninggalin ketiga anaknya di rumah. Tapi saat dia pulang keesokan harinya, mobilnya ternyata penyok. Salah satu anaknya pasti udah ngerusak mobil itu saat memakainya tanpa izin. Tapi saat mereka diinterogasi, ketiganya nggak mau ngaku. Santi bilang dia nggak keluar rumah. Leoni bilang kemarin dia dijemput temannya. Amanda mengatakan dia milih naik bus. Siapa pelakunya? Wah, ada tas di dalam mobil tuh. Kalau kamu jeli, kamu pasti masih ingat. Saat Bu Citra pergi, Amanda juga megang tas ini. Jadi pelakunya pasti dia. Di minggu pagi, Naya bangun tidur setelah sibuk kerja selama seminggu full. Karena perutnya mulai keroncongan, dia langsung bikin sarapan. Ternyata di dalam kulkas masih ada 12 telur. Dia mecahin 3 telur, menggoreng 3 telur, dan memakan 3 telur. Tinggal berapa telur Naya sekarang? Sisanya ada 9 telur. Naya mecahin, menggoreng, dan makan 3 telur yang sama. Ismi kesasar lagi saat jalan-jalan di tengah hutan. Setelah bingung nyari jalan selama berjam-jam, akhirnya dia nemu rumah si penyihir. Dia langsung masuk, ngelus-ngelus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dikasih tahu jalan pulang. Tapi ternyata penyihir itu lagi sibuk bikin ramuan baru. Makanya dia minta tolong Ismi untuk ngambilin tanaman di rak. Saat mendekati rak, Ismi ngeliat 5 tanaman. Yang mana, Nek? Tanya Ismi. Bukan yang di tengah dan bukan yang paling kecil, tapi jangan ambil yang di samping bunga pink. Tanaman mana yang harus Ismi ambil? Yang paling kiri, atau bisa juga bunga pink ini. Kalaupun memang yang itu, si penyihir kan bisa langsung bilang. Tapi wajahnya terlihat senang, jadi Ismi bisa pulang lagi. Maya ngeliat tas di bangku taman saat dia lagi lewat situ. Pasti pemiliknya lagi nyariin. Jadi Maya segera membawa tas itu ke petugas keamanan taman. Si petugas segera menerimanya, lalu bilang kalau dia akan segera mengembalikan tas itu ke si pemilik. Sore harinya, 3 cewek datang ke kantor untuk mengeklaim tas itu. Masing-masing mengaku sebagai pemiliknya. Amati isi tasnya ya. Apa kamu bisa nebak pemiliknya? Wah, di dalam tas ada lipstiknya. Dan di situ cuma ada 1 cewek yang pakai lipstik dengan warna serupa. Jadi, tas ini pasti milik dia. Tunggu sebentar ya, masih ada banyak barang yang harus dikembaliin ke pemiliknya. Misalnya dompet ini. Ada 3 orang yang mengklaim sebagai pemiliknya. Tapi menurutmu siapa sih yang jadi pemilik aslinya? Oh, ada KTP juga. Dan fotonya sama kayak wajah cowok ini. Jadi dia pasti pemiliknya. Selanjutnya ada ransel. 3 orang ini mengklaim sebagai pemiliknya. Dan kamu bisa ngecek isinya. Menurutmu, siapa pemilik ransel ini? Ada jaket yang kelihatan matching sama sepatu cewek ini. Jadi ransel ini pasti punya dia. Apa kamu bisa nebak pemilik tas ini dari ketiga cewek di situ? Di tas ini ada gantungan bertuliskan Ella. Cewek yang di tengah ini juga pakai kalung dengan liontin Ella. Dia pasti pemilik tas ini. Yenny dan Lucky nemu hotel terbengkalai saat mereka jalan-jalan di hutan. Mereka langsung masuk untuk ngecek isinya. Setelah mereka sampai di salah satu ruangan, perangkap besi tiba-tiba jatuh dari atas dan langsung menjebak mereka. Di situ ada 3 ramuan yang cuma bisa bertahan selama 10 menit. Kalau minum ramuan ungu, mereka akan berubah jadi hewan pertama yang mereka lihat. Kalau minum yang biru, mereka bisa terbang. Tapi kalau minum yang jingga, mereka akan bertukar tubuh.
Ramuan apa yang harus mereka minum? Lihat tuh, di dalam ruangan ternyata ada tikus kecil. Setelah minum ramuan ungu, mereka bisa berubah jadi tikus. Dan tubuh mereka akan mengecil hingga mampu melewati jeruji. Selanjutnya, terserah mereka aja mau ngapain. Ines lagi belajar di asrama sekolah. Dia sering baca buku di perpus sampai larut malam karena malas ngobrol sama teman sekamarnya. Suatu hari, dia nemu ruang bawah tanah dan langsung masuk ke situ untuk ngecek isinya. Dia nemu setumpuk buku dan jurnal kuno yang dipenuhi simbol aneh. Apa kamu bisa ngebantu Ines untuk mecahin kode ini? Kalau jawabannya benar, dia bakal tahu nama pemilik jurnal. Tiap hurufnya punya kombinasi garis dan titik unik. Ines cuma perlu nyari huruf yang tepat untuk mecahin kodenya. Dan kalau susunannya benar, dia akan mendapat nama Marion. Para ABG ini lagi pesta di malam Sabtu. Keesokan harinya Pak Joni ngeliat pintu kaca di toko kecilnya udah pecah. Barang-barangnya memang nggak ada yang dicuri, tapi dia tetap melapor ke polisi agar kacanya diganti. Lalu, polisi nemu 3 sidik jari berlainan di botol ini yang masing-masing punyanya Nova, Alia, dan Aiman. Di antara ketiga orang ini, siapa yang udah ngelempar botol ke pintu kaca Pak Joni? Aiman. Sidik jarinya kebalik dan berada di leher botol. Berarti dia megang botol itu bukan untuk minum. Tapi dia memang mau melemparnya dalam posisi terbalik. Sejumlah cyborg tiba di bumi untuk mempelajari perilaku manusia. Polisi langsung was-was dengan kabar ini. Makanya, para petugas mau melacak mereka dan melakukan interogasi. Bantuin petugas untuk nyari tahu cyborg yang nyamar dong. Salah satu dari cowok ini ternyata bukan manusia. Apa kamu bisa nentuin yang mana? Cowok yang punya ekor. Kayaknya dia nggak teliti tuh pas lagi milih celana. Kedua cewek ini kelihatan kayak manusia biasa kan? Tapi salah satu dari mereka ternyata mutan. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pasti yang ini. Dia punya warna mata jingga dan manusia nggak bermata jingga. Waduh, dua cowok di toko ini kelihatan aneh banget. Salah satu dari mereka ternyata cyborg. Menurutmu yang mana? Jelas yang punya kaki robot dong, pasti dia lupa nutupin kakinya. Polisi terus ngecek ke beberapa rumah, dan kali ini petugas mendatangi 2 rumah ini. Rumah mana yang dihuni cyborg? Di meja dapur ada jerigen berisi bensin tuh. Pasti ini tempat tinggal cyborg. Keren, selanjutnya kamu perlu ngecek 2 kamar mandi ini. Apa kamu bisa nemu keanehannya? Kalau iya, berarti kamar mandi tersebut milik cyborg. Masa di wadah sikat gigi ada kunci pas? Pasti ini kamar mandi cyborg. Aktris muda bernama Syahnas lagi nginep di sebuah hotel. Lalu tiba-tiba cewek itu berteriak. Detektif Chandra yang kebetulan lagi minum di balkon kamar langsung mendatangi Syahnas dan menanyainya. Dengan raut muka tegang, Syahnas menjelaskan, "Cowok berpakaian hitam baru aja membobol pintu kamar saya. Suaranya bisa terdengar dari lubang kunci. Dia ngebuka pintu dan langsung narik tangan saya. Karena ketakutan saya berteriak dan dia langsung kabur." Tapi Detektif Chandra gak percaya sama cerita Syahnas. Kenapa bisa gitu? Pintu kamarnya ngebuka ke dalam. Di dekatnya juga ada banyak kardus. Kalau memang pintu kamarnya sempat dibuka orang lain, kardus itu pasti akan terdorong. Luna pengen datang ke pesta teman sekelasnya, tapi mamanya nggak ngebolehin. Karena nggak tega, akhirnya mama Luna bilang begini, "Kalau kamu pengen keluar rumah, datang aja ke peternakan angsa nenekmu Sabtu besok.
Luna akhirnya mengiyakan. Tapi dia malah membohongi mamanya. Ternyata dia nggak datang ke tempat neneknya, tapi malah pergi ke pesta. Setelah Luna sampai di rumah, mamanya nanyain aktivitas dia selama tinggal di tempat neneknya. Lalu Luna menjawab kalau dia senang banget berada di sana. Dia juga ikut berkebun dan ngasih makan ayam setiap hari. Mamanya langsung tahu kalau dia berbohong. Kok bisa gitu? Yang bener tuh angsa, bukan ayam. Jadi kalau Luna beneran datang ke tempat neneknya, pasti nggak bakal ketuker. Robby pergi dalam perjalanan bisnis dan pulang sehari lebih awal. Dia menemukan istrinya di kamar sedang baca-baca. Apa menurutmu istri Robby bohong kepadanya? Iya, pakaian istrinya terlalu berlebihan untuk baca-baca di malam hari. Dia juga tuh ada kaki seseorang di bawah ranjangnya. Sekarang tugasmu adalah putuskan mana dari dua orang berikut yang bersalah. Ini yang pertama. Intan dan Elisa nggak bisa renang musim panas ini, akhirnya mereka putuskan untuk belajar renang. Intan pergi ke sungai di dekat rumahnya, Elisa pergi ke danau dengan teman-temannya. Mereka berdua meloncat ke air sendirian. Siapa yang terancam bahaya lebih besar? Intan. Jika dia tenggelam, tak akan ada orang di sekitar yang menolongnya. Air di sungai juga nggak stabil, jadi belajar renang di sana berbahaya. Nila dan Evi ingin ke pesta teman-teman sekelas mereka, tapi besok pagi mereka harus sekolah, jadi orang tua mereka melarang mereka pergi. Nila mau keluar lewat jendela kamarnya, dan Evi ingin menyelinap dari pintu belakang. Siapa yang nggak akan bisa sampai ke pesta malam ini? Evi yang paling mungkin gagal. Tindakan Nila cukup berisiko, tapi mungkin dia bisa berhasil. Ibu Evi ada di pojokan lagi baca-baca. Dia pasti akan ngelihat putrinya menyelinap. Hesti dan Anita berencana mau ke bioskop dengan teman-teman mereka malam ini. Sementara itu, mereka lagi menikmati hari yang panas. Siapa yang bakal gagal ke bioskop? Hesti, dia baru mau masak daging yang sudah lumayan lama kena sinar matahari. Kalau menunggu sampai sore, dia bisa keracunan makanan. Lily dan Cleo pergi liburan ke Yunani. Saat ini mereka mau meloncat dari tebing. Siapa yang terancam bahaya? Lily, ada bebatuan di bawah tebing tempat dia mau meloncat. Nova menyuruh putrinya tinggal di rumah dan belajar, bukan pergi ke pesta ulang tahun teman-temannya. Putri Lily harus tinggal sepanjang hari di kamar, bukan pergi ke bioskop. Para remaja itu turun untuk makan malam jam 19. Orang tua mana yang nggak nyadar kalau dibohongi? Nova, saat ini hujan dan rambut putrinya basah, artinya dia dari luar dan bukan tinggal di kamarnya. Betty dan Lily lagi bergembira di luar saat liburan musim dingin mereka. Betty lagi belajar skating di danau dan Lily main ski di hutan. Siapa yang kurang cerdas? Betty, es di atas danau retak dan di sekitarnya nggak ada orang yang bisa menolongnya. Willy dan Dani lagi berkendara ke tempat kerja, mereka sudah sangat terlambat. Siapa yang melakukan kesalahan besar? Dani, dia berkendara jauh melebihi batas kecepatan. Seluruh uang dari bank kota dirampok di siang bolong tanpa diketahui siapapun. Ruang tempat penyimpanan uang ditemukan kosong melompong, kecuali sebuah catatan bertuliskan 7718. Polisi menahan 3 penjahat paling kenamaan di kota itu, Bill, Donnie, dan Alex. Masalahnya mereka nggak tahu yang mana perampoknya karena nggak menemukan satupun sidik jari. Apa keputusanmu, detektif?
Kalau kertas itu kamu balik, angka-angka tersebut akan berubah menjadi sebuah nama. Bill, pasti kali ini dia perampoknya. Pas sebelum matahari terbenam, seorang anak petani ditangkap di istana raja. Raja sangat murka dan gak mau melepasnya begitu saja. Dia suka semua jenis teka-teki dan memberi kesempatan bocah itu untuk lolos. Raja bertitah, bocah itu boleh keluar lewat pintu manapun dari ketiga pintu yang ada, dan kalau tetap selamat, dia akan bebas. Di balik pintu pertama ada periuk besar berisi air yang baru mendidih di pagi hari. Di balik pintu kedua, ada 3 singa lapar. Di balik pintu ketiga, ada kebakaran yang mengamuk. Bocah itu memilih dan berhasil lolos. Pintu mana yang dia lewati? Dia melewati pintu pertama. Jika air dididihkan di pagi hari sampai matahari terbenam, air itu sudah hampir nggak hangat lagi. Bu Nina, seorang ibu dengan 4 anak pergi bekerja. Dia meninggalkan uang kertas 50.000 di meja dapur untuk dipakai belanja Teti, putri tertua Bu Nina. Agak siangan Teti bilang ke ibunya bahwa dia nggak bisa menemukan uang itu. Bu Nina menyuruhnya mencari dan Teti menanyai tiap saudaranya. Rina ngechat, "Uang itu ada di sana, aku nggak nyentuh." Hana ngechat, "Ku taruh di bawah piring biar nggak tertiup angin." Della ngechat, "Periksa tempat sampah dong, di sana ada setumpuk surat kemarin. Aku udah buang, mungkin uangnya di sana." Siapa yang mengambil uang itu? Pasti Della. Ketika Bu Nina menaruh uang itu, di meja nggak ada surat, jadi Della cuma mengarang cerita. Ruri dan Oti melewatkan musim panas mereka di pedesaan. Mereka suka jalan-jalan jauh dan menjelajah lingkungan. Suatu hari mereka menemukan hotel terbengkalai dan berjalan masuk. Semua yang di sana hancur dan pecahan kacanya berserakan. Tadi mereka berfoto beberapa kali dan saat ini sedang melihat foto-foto itu di rumah. Salah satu dari foto-foto itu bikin mereka takut. Foto yang mana dan kenapa? Mungkin yang ini. Lihat, ada cermin tapi nggak ada bayangan mereka di sana. Amalia dan Puspita adalah 2 bersaudari. Nenek mereka ngasih Amalia sebuah gelang dan mereka berdua menyukainya. Puspita mencuri gelang itu dari Amalia. Suatu ketika Amalia pulang dan melihat gelangnya hilang. Dia mengetuk pintu kamar saudarinya, lalu Puspita membuka pintu, tapi begitu melihat kalau itu saudarinya, Puspita menutupnya. Sebentar kemudian Amalia masuk dengan paksa ke kamar itu dan mulai menggeledah untuk mencari gelangnya. Tapi Amalia nggak menemukan dimanapun. Dalam perjalanan keluar, dia ingat sesuatu dan berhasil menemukan gelangnya. Di mana coba? Amalia ingat pada saat membuka pintu, Puspita memakai kaos. Kali berikutnya, Puspita sudah memakai kemeja lengan panjang. Gelang itu dipakainya dan tersembunyi di bawah lengan bajunya. Karena itu, Amalia nggak berhasil menemukannya di kamar. Penny terjaga di sebuah penjara bawah tanah. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada sebuah pintu. Penny mencoba membukanya, tapi terkunci. Ada 3 tombol. Di tombol 1 ada 3 lingkaran. Di tombol kedua ada sebuah segitiga. Di tombol ketiga ada sebuah segi 4. Dan 1 tombol akan membebaskan dia. 2 tombol lainnya akan mengunci pintu untuk selamanya. Ada catatan angka 1, 5, 7, 11. Tombol mana yang harus dia tekan untuk keluar? Mungkin kamu melihat sebuah jam pas di atas pintu dan ada alasan kenapa jam itu di sana. Jika kamu tarik garis penghubung antara angka 1, 5, 7, dan 11, kamu akan memperoleh angka berbentuk segi 4. Jadi Penny harus menekan tombol bergambar segi 4. Lukas, ahli waris seorang bangsawan kaya, mengunjungi sepupunya Ken untuk minum teh. Mereka sedang ngobrol tentang polo air ketika tiba-tiba Lukas berhenti bernapas. Ken menelpon dokter yang bilang bahwa Lukas telah diracun. Sebelumnya, kedua lelaki itu minum teh yang sama persis. Bagaimana Ken berhasil meracun sepupunya?
Racunnya pasti ada di cangkir Lukas. Saat bibirnya menyentuh cangkir itu, mungkin dia menjilatnya. Ada sebuah kota di mana orang hanya boleh senang-senang dan makan permen. Tak seorang pun pernah membaca atau belajar. Bu Leli pulang dari hari yang panjang dan seru di sebuah klub. Ketiga putrinya melewatkan hari yang seru di rumah. Dia bertanya apa yang telah mereka kerjakan. Hana bilang dia nonton TV seharian. Ella bilang dia menghabiskan hari di wahana air. Alfa bilang dia dan teman-temannya melewatkan hari dengan maraton makan permen. Tapi Bu Leli tahu kalau salah satu putrinya bohong dan sebenarnya menghabiskan sepanjang hari dengan membaca. Siapa dia? Hana, lihat baik-baik buku-buku di mejanya ya. Kebanyakan jilid dan bukunya sempurna, tapi jilidan yang satu ini menekuk. Jadi, tadi Hana sudah membacanya. Seorang wanita menelpon polisi dan melapor bahwa dia telah dirampok. Inilah rekaman perkataannya. Aku pergi ke toilet wanita untuk betulin make upku sebab aku lagi kencan. Tiba-tiba seseorang mendekatiku dari belakang dan memukul kepalaku dengan benda berat. Aku pingsan dan butuh waktu beberapa menit untuk sadar kembali. Saat ini aku masih merasa pusing. Aku nggak tahu kayak apa orang itu. Aku nggak melihat apapun. Tadi aku lagi betulin lipstikku. Polisi menolak mengisi laporan dan menyuruh wanita itu pulang. Kenapa? Jika wanita itu sedang betulin lipstik, pasti dia melihat cermin besar yang ada di tiap toilet. Tak seorang pun bisa mendekatinya dari belakang tanpa dia ketahui. Mungkin dia bohong dan cuma ngarang seluruh cerita itu. Seorang pemilik kafe es teh telah melapor bahwa seseorang telah mencuri seluruh uang saat dia pergi selama 2 menit. Polisi menginterogasi 3 pembeli. Tata, seorang remaja, bilang bahwa dia sedang mendengar musik dan sibuk dengan urusannya sendiri. Carlos, seorang pria parubaya, bilang dia baru saja tiba beberapa menit sebelumnya dan gak melihat apapun. Sekar, seorang dokter, bilang dia lagi fokus ke buku dan minumannya dan gak lihat apapun. Siapa yang bersalah? Carlos bilang dia baru saja datang, tapi lihat, es dalam minumannya telah meleleh tuh. Dia pasti sudah di sana lumayan lama, bukan cuma beberapa menit. Siap buat ikutan tes logo? Ada beberapa logo baru buat menantang otak kamu nih. Jangan lupa catat skornya buat tahu seberapa hebat kamu. Oke, pertama, aku bakal nunjukin 2 logo, yang satu benar dan satu lagi palsu. Sebutin aja logo yang benar ya. Yuk, langsung aja. Yang mana logo Dior? Ya, benar. Yang ini. Lanjut. Universal Pictures. Sisi globe mana yang kamu lihat di logonya? Globe ini. Ya, yang benar. Kalau The Beatles, logo mana yang benar? Benar, tentu aja yang ini. Kamu tahu logo Victoria's Secret yang asli? Ini dia. Kamu pasti tahu yang mana logo Twitter. Benar, yang ini. Nih, aku kasih petunjuk. Ini logo tim bisbol, Chicago Cubs. Kamu bisa tebak logonya yang mana? Yang kiri. Aku kasih yang agak susah ya. Kamu tahu logo mobil Buick? Ini dia, bagus. Lanjut, Moncler. Mana yang kamu pilih? Yang ini.
Kalau logo jam Tag Heuer, yang mana? Yang di sebelah kanan. Pilih logo tim basket Dallas Maverick ya. Jelas yang di sebelah kiri. Sephora, harusnya lekukannya ke arah mana? Yang ini. Kita pakai Wikimedia, tapi hafal logonya nggak? Yang ini. Kira-kira yang mana logo tim football New England Patriots? Benar, yang ini. Selanjutnya, Columbia Pictures. Lengan mana sih yang harusnya diangkat? Lengan kanannya, berarti ada di kiri kamu. Dan logo yang benar juga yang sebelah kiri. Oke, ini jauh lebih sulit. Yang mana logonya International Monetary Fund? Yang ini. Aku ganti tugasnya ya. Kali ini aku bakal nunjukin logo dan kamu harus tebak mereknya. Kamu pede bisa nebak semuanya dengan benar? Kita lihat aja. Ini soal pertama. Kita tahu kan, WB itu singkatan apa? Benar, Warner Brothers. Oke, ada yang tahu logo ini? Ya, itu logo Beats. Masih gampang. Lanjut, ini juga gampang kok. Kamu tahu? Itu jelas Danone. Ini agak susah, tapi terkenal banget. Bisa tebak? Ini logo Hotel Marriott. Merek apa yang punya logo leprechaun ini? Itu logo tim basket Boston Celtics. Oke, ada yang tahu? Itu Cameo. Aplikasi tempat seleb bisa ngirim pesan pribadi buat kamu. Kalau yang ini, ini logo Bugatti. Ini jauh lebih gampang. Merek apa ini? The North Face. Oke, satu lagi nih. Ayo tebak. Ocean Spray. Naga ini dari logo merek apa ya? Logo MSI, perusahaan teknologi asal Taiwan. Maaf, susah ya. SF, pasti singkatan dari San Francisco kan? Tapi San Francisco apa ya? Tim football San Francisco 49ers. Kamu tahu ini merek apa? Alpine, merek mobil balap asal Prancis. Kamu bisa tebak? Ini logo Zalando. Rumah terbalik, menarik. Logo apa ya? Band Rock.
the neighborhood. Logonya simple tapi keren. Logo apa kira-kira? Vera Wang, perancang busana gaun pengantin. Kamu tahu logo ini? Matrix, merek perawatan rambut profesional. Bantengnya ngingetin sama apa ya? Tim basket terkenal Chicago Bulls. Kamu tahu merek ini? Cetaphil. Logo ini agak susah, tapi masa mau yang gampang terus? Semakin lama semakin susah, biar lebih seru. Jadi, apa jawabannya? Escada, merek pakaian mewah. Kalau ini, tim bisbol Los Angeles Angels. Menarik banget. Cuma O yang agak melar. Kamu tahu jawabannya? Oakley, perusahaan kacamata hitam dan perlengkapan olahraga. Kalau logo ini, kamu tahu jawabannya? Sisley, merek kosmetik mewah dari Prancis. Ini lebih susah. Apa jawabanmu? Purina, merek makanan kucing. Kamu tahu logo ini? Ini logo perusahaan produsen makanan General Mills. LA, susah banget. Los Angeles apa ya? Los Angeles Rams, tim football. Kamu tahu logo apa ini? Macmillan Dictionary. Ada yang tahu logo apa ini? Logo band Evanescence. Ini organisasi yang penting banget. Ayo tebak logo apa? The Global Fund. Kamu tahu yang ini? Bon Jovi. Kalau logo ini, itu logo tim football Houston, Texas. Kalau logo ini, Fitbit. Ada yang tahu logo ini? Strava, layanan internet yang melacak aktivitas fisikmu. Kalau ini, logo UNESCO, organisasi yang menggalakkan perdamaian dan pendidikan. Kira-kira logo G ini milik merek apa ya? Tim football dari Green Bay, Wisconsin, Green Bay Packers. Kamu tahu logo apa ini? HarperCollins, penerbit buku terkenal. Siapa sih si imut ini?
Itu logo aplikasi navigasi, Waze. Mungkin kamu tahu logo ini? Logo tim football, Philadelphia Eagles. Kamu tahu logo ini? Ini logo Partners in Health, organisasi yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan. Kamu hebat kalau benar. Sekarang, kamu siap buat satu lagi jenis soalnya? Ini yang paling susah. Aku mau tunjukin sedikit bagian logo-logo terkenal, dan kamu harus tebak mereknya. Kita tes ketelitianmu di sini. Ini yang pertama. Apa ya kira-kira? Tissot, merek jam. Kamu tahu logo ini? Itu logo band AC/DC. Ayo tebak, logo apa? Ini CeraVe. Satu lagi yang gampang nih, ayo tebak. Xiaomi. Kamu bisa tebak yang ini? McLaren, produsen otomotif asal Inggris. Mereka memproduksi supercar. Oke, ini gampang. Kamu pasti bisa nebak. Siapa sih yang gak suka Pringles? Oke, ini juga seharusnya nggak terlalu sulit. Ayo tebak. Meskipun kamu pikir kamu nggak tahu, kamu pasti tahu kalau ini Minecraft. Kalau logo ini, kamu pasti udah hafal logo Nintendo Switch dong? Semua orang suka ini. Logo apa sih ini? Logo Nerds. Oke, yang ini lebih susah. Apa jawabanmu? Logo koran harian The Washington Post. Bisa tebak logo apa ini? Arizona. Oke, ini lumayan terkenal. Kira-kira kamu bisa tebak gak nih? Ini Bank of America. Kelihatannya mustahil, tapi lihat apa kamu bisa menebak logo yang susah banget ini. Kalau benar, mungkin kamu orang jenius yang punya ingatan fotografis atau minum Schweppes setiap hari. Oke, ini logo berikutnya. Kamu bisa tebak? Itu logo Chesters. Gemes banget. Logo apa ya? Benar, itu logo Goldfish. Waktu Hilmi pergi ke supermarket untuk beli semangka, dia nemu 4 semangka ini. Tapi cuma satu yang bisa dimakan. Kamu bisa tebak yang mana? Semangka yang pertama adalah hologram. Gambarnya seperti pixel kan? Tangkai semangka kedua adalah ular hijau, jelas bukan pilihan aman. Dan semangka keempat punya retakan kecil, jadi Hilmi sebaiknya pilih semangka ketiga aja. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, Hari dan Pam lagi santai di rumah mereka. Hari lagi nonton TV, sementara istrinya Pam lagi menikmati buku misteri favoritnya.
Tiba-tiba mati listrik dan Hari mutusin untuk tidur aja, tapi Pam pengen namatin bukunya dulu. Gak ada lampu darurat di sana, tapi hal itu gak mengganggu Pam. Kok bisa? Pam dengerin buku audio di ponselnya. Dia besar di Sabtu dan Senin, kecil di Kamis, besar kecil di Selasa, nggak ada di Jumat dan Minggu. Apa ya kira-kira? Huruf S. Bella dan Ken terbang ke Eropa untuk bulan madu. Perjalanan mereka memakan waktu 2,5 jam. Setelah 2 minggu bersama, mereka pulang. Tapi kali ini, perjalanan mereka memakan waktu 150 menit meskipun pesawatnya terbang pada kecepatan yang sama. Kenapa ya? Ternyata 2,5 jam itu sama dengan 150 menit. Karina berkemah di hutan bersama 3 sahabatnya. Mereka menyantap makan malam enak, lalu tidur. Pagi harinya, Karina bangun pertama dan melihat semua makanan dari tas sudah habis dimakan seseorang. Karina menanyai teman-temannya. Jojo bilang, "Aku capek banget semalam dan langsung tidur begitu kepala aku nempel bantal. Aku nggak tahu apa-apa." Lea bilang, "Aku keluar dari tenda tengah malam untuk ke toilet. Makanannya masih di tempat semula di tas di dekat pohon." Wendy bilang, "Aku keluar tenda malam-malam untuk melihat bintang. Aku cuma makan 1 coklat, sumpah." Siapa yang memakannya? Monyet yang sembunyi di pohon. Kamu lihat jejak kaki di sekitar tas itu bukan jejak kaki manusia. Gary adalah seorang dekan, mobilnya dicuri pagi ini. Gak lama kemudian polisi nemu mobil itu di seberang jalan. Pencurinya nabrak tiang, lalu kabur. Polisi menanyai 3 tersangka. Hilmi bilang, "Aku sibuk karena ada kelas sepanjang pagi, lalu aku jalan dengan teman-temanku." Rian bilang, "Aku periksa kertas ujian saat itu." Robi bilang, "Aku bolos kuliah dan pergi ke tempat pacarku." Kamu bisa tebak siapa pelakunya? Hilmi, perhatikan bagian dalam mobilnya deh. Dia kehilangan salah satu antingnya. Usia gabungan Jenny dan Yasmin 49 tahun. Jenny 2 kali umur Yasmin saat Jenny seumur Yasmin sekarang. Berapa umur kakak beradik ini? Jenny 28 tahun dan Yasmin 21 tahun. Lisa suka anggur tapi nggak suka kentang. Dia suka labu siam tapi nggak suka selada. Dia juga suka kacang polong tapi nggak suka bawang bombay. Kalau begitu, dia suka labu atau apel ya? Labu, karena Lisa cuma suka makanan dari tanaman rambat. Kata mana yang gak cocok dalam kelompok ini dan kenapa? Skuter. Semua kata yang lain adalah anagram. 2 orang mengikuti lomba, mereka harus menahan sesuatu. Akhirnya juri mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang tangan dan kakinya diikat. Kok bisa? Gampang aja, peserta harus menahan napas dan orang yang diikat itu berhasil menahan napas paling lama. Becky lagi mikirin kata dengan 7 huruf yang sering kita baca. Huruf ke-4, 5, 6, dan 7 bertambah setiap tahun. Huruf ke-7, 6, dan 3 meliputi 70% dunia. Kata apa yang dipikirkan Becky?
Jawabannya adalah berusia. Usia kita bertambah setiap tahun dan air meliputi lebih dari 70% bumi. Ami melihat Niko dan Niko melihat Mia. Ami udah nikah, tapi Mia belum. Apa orang yang udah nikah melihat orang yang belum nikah? Jawaban kamu iya atau enggak? Atau informasi ini nggak cukup? Jawabannya adalah ya. Ada 2 kombinasi yang masuk akal. Kalau Niko udah menikah, Mia yang belum nikah melihatnya yang udah nikah. Kalau Nick belum nikah, masih ada Ami yang udah nikah. Kalau gitu, dia melihat Niko yang masih lajang dan itu juga menjawab pertanyaannya. 5 teman lagi makan apel, Ami selesai sebelum Bob, tapi setelah Nur. Danny selesai sebelum Eva, tapi setelah Bob. Kamu tahu urutan orang yang menghabiskan apel itu? Nur, Ami, Bob, Danny, dan Eva. Eric adalah petugas parkir di supermarket. Suatu hari dia lagi patroli di tempat parkir seperti biasa. Dia melihat ada yang parkir di tengah jalan, lalu dia menanyai 4 cewek. Maaf mbak-mbak, yang punya mobil siapa ya? Semua cewek bilang, bukan mobilku. Eric memperhatikan baik-baik mobil itu dan langsung tahu pemiliknya. Kamu bisa tebak siapa pemilik mobil itu? Cewek yang pertama, cuma dia yang nggak pakai tas, soalnya tasnya ada di mobil. Putra pulang malam-malam dan nemuin mobilnya rusak. 3 teman kosnya ada di sana dan Putra mutusin untuk nyari tahu pelakunya. Jadi dia pun menanyai mereka. Jojo bilang, Aku nggak nyentuh mobil kamu. Aku ngajak jalan anjing tadi. Miko bilang, Bukan aku tadi main bola sama temanku. Lalu Wildan bilang, Gak ada kejadian istimewa hari ini. Aku cuma nongkrong sama tetangga. Kamu tahu siapa yang bohong? Wildan, dia bilang dia nongkrong sama tetangga tapi nggak ada yang tinggal di rumah kosong itu. Plus pipinya kelihatan kayak orang habis tabrakan tuh. Sophie lagi tidur, tiba-tiba apartemennya dirampok. Perampok itu mengurung Sophie di kamar mandi dan menyuruh dia jangan berisik. Lalu perampok itu mulai ngambil uang dan perhiasan di apartemen. Tiba-tiba telepon berbunyi, perampok itu menyuruh Sophie mengangkatnya dan bicara tanpa ngasih tahu situasi saat itu. Sophie mengangkat teleponnya, penelepon itu suaminya. Sophie bilang, "Oh hai sayang, ada masalah darurat sayang. Telepon aku kalau udah mendarat ya. Tolong langsung pulang ya. Aku udah masakin makanan favorit kamu biar kamu rileks." Lalu, Sophie pun menutup teleponnya. 10 menit kemudian, polisi tiba di rumah Sophie dan menangkap perampok itu. Kamu bisa tebak gimana cara polisi tahu tentang perampokan itu? Sophie mainin tombol mute, dia tekan mute pada beberapa bagian obrolannya biar suaminya cuma mendengar darurat, telepon, dan tolong. Lalu suaminya pun langsung menelpon polisi. Rizky terbangun di ruang bawah tanah aneh dan melihat 3 pintu. Dia cuma punya 1 kesempatan untuk kabur dan kalau dia masuk salah satu pintu itu, dia nggak bisa pakai pintu lain. Pintu pertama mengarah ke ruangan berisi kabel tegangan tinggi yang menggantung di atas lantai basah. Di balik pintu kedua, ada ruangan berisi air dan piranha. Pintu ketiga mengarah ke ruangan yang dari atapnya jatuh asam yang melelehkan daging. Pintu mana yang kira-kira lebih aman? Rizky sebaiknya milih pintu pertama. Dia nggak bakal kenapa-napa kalau tubuhnya nggak menyentuh kabel meskipun dia kena air. Jerry nelpon istrinya Rosa untuk ngasih tahu kalau dia bakal pulang pukul 7. Mereka nggak merencanakan acara spesial malam itu, tapi waktu Jerry tiba pukul 7:02, Rosa marah. Kenapa dia marah? Ada yang tahu?
Rosa pikir suaminya bakal pulang kerja pukul 7 malam, tapi dia malah pulang pukul 7:02 keesokan paginya. Saat lusa adalah kemarin, hari ini sama jauhnya dari hari Rabu, seperti hari ini dari Rabu, saat 2 hari kemarin adalah besok. Kamu bisa tebak hari apa setelah hari ini? Kamis. Hari dan Benny adalah 2 pesulap yang tampil malam ini di 2 klub malam yang ada di jalan yang sama. Tapi salah satu pesulap itu palsu. Bisa tebak yang mana? Benny. Perhatikan bagian bawah tuxedo pesulap itu deh. Di kanan kamu bisa melihat tanda pengenal pegawai restoran dengan namanya. Dia pasti pelayan yang datang menggantikan pesulap asli. Monyet, tupai, dan burung balapan ke puncak pohon kelapa. Siapa yang bakal dapat pisang lebih dulu? Monyet, tupai, atau burung? Gak ada lah, karena pisang gak tumbuh di pohon kelapa. Bonnie lagi masak makan malam, dia punya 3 kompor, kompor gas, kompor kayu bakar, dan kompor arang. Tapi cuma ada 1 korek api nih. Mana yang harus dinyalakan duluan? Korek apinya dong. Ceritanya kamu sopir bus, 9 orang naik bus dan 3 orang turun. Lalu 2 orang lagi naik dan 1 lagi turun. Akhirnya 4 orang lagi naik dan 2 orang lagi turun. Berapa usia sopir bus itu? Sama dengan usia kamu. Ingat pertanyaannya, kamu sopirnya.